Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Tentu saja sebentar lagi mau lebaran ini. Kurang lebih masih 3 minggu lagi ya, atau sekitar 20 hari lagi, atau udah sampai 20 hari lagi lah, masih 18 hari lagi. Nah, pada saat lebaran ya, banyak sekali yang ingin silaturahmi, banyak sekali yang ingin bertemu dengan keluarga dan tidak mau terganggu dengan tanamannya. Hal ini terpikir oleh saya agar bagaimana sih caranya agar kita bisa menyiasati tanaman kita tetap aman ya, terutama di air ya. Biasanya yang kelupaan itu air. Kalau pemupukan kan bisa kita siasati ya, kita undurkan. Nah, ini yang seringkali tidak kita perhatikan adalah kebutuhan air pada tanaman itu sendiri. Nah, ini kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara memenuhi kebutuhan air pada saat kita mudik atau kita sedang repot, paling enggak ya kurang lebih 1 minggu sampai dengan 2 minggu lah. Nah, setelah beberapa hari saya pikirkan ya untuk menyiasati kebutuhan air pada tanaman kita, ini saya mencoba untuk mengukur suplai air yang bisa kita berikan dengan berbagai media, dan akhirnya saya pikirkan menggunakan sumbu kompor. Nah, ini dia sumbu kompornya. Persiapan kita dalam memenuhi kebutuhan air pada tanaman kita saat kita abaikan beberapa hari, mungkin sampai dengan 2 minggu atau 1 minggu atau 10 hari selama rekan-rekan nanti mudik atau silaturahmi bersama keluarganya ya. Nah, ini sudah ketemu. Ini untuk sumbu kompor yang utuh, ini saya utuhkan ya. Ini utuh. Ini ternyata menetesnya dalam 1 kali 24 jam kurang lebih 300 sampai 400 ml. Kemudian yang saya pecah seperti ini kan terdiri dari beberapa bagian ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bagian yang kecil begini ini ada 6. Nah, masing-masing ini bila kita urai ya, kita ambil seperti ini. Saya ambil satu persatu. Ini saya urai satu persatu. Nah, kalau satu begini ya, ini ternyata dia bisa mengalirkan air dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu rata-rata 100 ml sampai dengan 200 ml. Jadi dengan cara yang seperti ini kita bisa menyiasati menggunakan sumbu kompor ini. Jika kebutuhan airnya sedikit, ya udah ganti dengan yang kecil atau dibongkar saja ya. Dibongkar saja ini seperti ini. Ini benang yang bagian luar, benang pengikatnya ini bisa kita gunting ya. Kita gunting perlahan-lahan sampai kebuka semua, nanti baru kita ambil satu begini. Nah, supaya mudah kita coba kali ini
menyiapkan ini ada bibit anggur ini, kemudian bibit bunga ini kebetulan ada 5 ya. Nah supaya mudah ya, ini kita coba ya 5 kita jadikan satu wadah. Karena apa, ini kan masing-masing kebutuhannya cuman sedikit air. Mungkin perkiraan saya ya paling satu hari itu cuman butuh 50 sampai 80 ml air lah paling. Jadi nanti mungkin ini nanti kita ambil 5 ya, 5 kemudian kita jadikan satu dan kita gunakan sumbu kompor 1 sehingga memenuhi kebutuhan airnya selama kita diamkan atau tidak kita rawat. Caranya mudah. Pertama kita siapkan loyang ya, yang nantinya bisa kita pakai untuk penempatan bibit-bibit anggur dan bibit bunga ini ya. Kita ambil kain ini. Nah ini kainnya kita siapkan dulu. Setelah kita tata dengan rapi seperti ini kainnya ya, pastikan jangan sampai keluar kainnya, hanya ada di dalam sini. Kemudian kita tempatkan bibit anggurnya. Nah, begini. Oh iya, tadi belum saya beritahu kalau kita menggunakan pot, jika tidak ada akses langsung media ke bagian bawah, sebaiknya kita siasati. Kebetulan ini medianya sampai di bagian bawah ya, ada lubangnya, berarti kurang lebih sama dengan polybag ini ya. Di bagian bawah sudah langsung menyentuh, bagian bawahnya ini sudah langsung menyentuh dasar atau menyentuh kain. Jadi nanti kalau kainnya basah maka otomatis air bisa meresap di media tanam di polybag ini. Nah sekarang kita pindahkan ini wadah air ini seperti ini, kita pindahkan. Nah ini kita tinggal menaruh di kain, kita tempatkan ya di posisi kain. Tapi cara ini ya, usahakan kain sama medianya ini sudah basah duluan supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak nanti dia menyerap air yang ada di wadah tampungan air seperti ini. Ini saya ambilkan air ya. Ini kita siramkan dulu. Kita pastikan media tanam dari tanaman kita isi dengan air dulu atau kita siram dengan air sesuai dengan kebutuhan. Jadi kemungkinan ya setelah seperti ini, maka sumbu kompor ini akan bermanfaat baru mulai besok. Walaupun saat ini sudah mulai turun airnya ya, tapi sebetulnya manfaatnya adalah besok. Karena apa? Hari ini kita siram air terlebih dulu dan kainnya pun kita basahin, otomatis nanti media tanam pada bunga dan bibit anggur ini nanti sudah terisi air terlebih dulu. Nah ini hanya berfungsi untuk menjaga. Nah seperti yang saya sampaikan di awal, ini kan kemampuan dia mengalirkan air kurang lebih 300 sampai 400 ml.
Nah, sementara wadahnya itu kita harus memperkirakan kalau ini 300 sampai 400 ml, anggap sajalah 400 ml. Jadi bila kita mau mengabaikan tanaman ini tidak menyiramnya sampai dengan 10 hari, artinya kita harus menaruh air di wadahnya, atau daya tampung wadah tersebut harus minimal 4 liter supaya bisa sampai dengan 10 hari aman. Kalau lebih gimana? Ya udah, kita besarkan wadahnya. Kalau perlu misalnya pakai wadah yang lebih besar lagi, kita isi air yang penuh. Supaya apa? Supaya nantinya media tanam dari tanaman kita tidak kekeringan. Nah, bagaimana jika tanamannya sudah agak besar ya, sudah agak besar tapi tetap aja membutuhkan suplai air karena ditinggal cukup lama, misalnya sampai dengan 2 minggu begitu ya. Nah, ini tinggal kita pasang seperti ini kita kasih penyangga ya. Nah, ini kita kasih penyangga di sini. Agar nantinya airnya tepat jatuh pada media tanam yang kita tuju. Nah, kita luruskan dulu. Oke, nah seperti ini. Jadi jangan lupa penempatan air juga harus sedikit lebih tinggi. Ini ketinggian ini sebetulnya rata begini saja sudah cukup. Tapi nggak apa-apa, misalkan nggak ada ya yang sedikit lebih tinggi juga nggak apa-apa. Yang penting tanaman kita aman. Nah seperti ini. Nah ini kita lihat, kita close ya. Nah itu airnya menetes. Tapi ada syaratnya, kalau pohon kita buat seperti ini ya. Saya tadi ada yang sedikit kelupaan. Ini kita penempatannya jangan terlalu mepet dengan batang pohon bagian bawah ini. Nah, usahakan kita kasih jarak ya, imbas dari air basahnya nanti juga tidak sampai mengenai langsung batang bawahnya. Supaya apa? Supaya nanti aman, tidak terkena gangguan dari fusarium atau jamur lain pada bagian batang bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau di sini jatuhnya di sini, insya Allah nanti merembasnya nggak langsung sampai di sana, melainkan turun. Nanti akar-akarnya yang mengakses sendiri ke sini. Oke, kita lihat yang lain. Nah ini kebetulan karena saya ini penggiat tanaman anggur ya. Jadi nah ini contoh lain, saya menggunakan media jerigen ya. Jerigen ini kapasitasnya kurang lebih 5 liter. Nah kebutuhan airnya tanaman anggur saya ini ya, perkiraan saya ya sekitar 300 sampai 500 ml air setiap harinya. Jadi pakai sumbu satu langsung begini udah pas. Nah ini cara ini juga bisa menghemat tenaga. Misalnya kita lagi males ngerawatnya, ya udah tinggal kita buat seperti ini, sudah tidak menyiram tiap hari. Nanti paling tidak 2 minggu. Kalau menggunakan kapasitas 5 liter begini kurang lebih sekitar 12 hari baru habis, atau minimal 10 hari lah, paling cepat 10 hari ya 12 hari, atau bahkan kadang sampai 2 minggu. Atau kalau mungkin ada media yang lain juga boleh kita gunakan. Coba saya tunjukkan satu lagi ini. Nah ini dia. Wadahnya beda-beda ya.
Ini misalnya Anda menggunakan botol air kemasan juga boleh. Ini toples bekas ya, yang sudah tidak terpakai, jadi akhirnya saya pergunakan. Ini saya pakai sumbu kompornya, saya bongkar, saya ambilkan cuma satu karena ini tanamannya masih kecil, ini pohon anggurnya masih kecil, cuma medianya besar. Dia planter bag ukuran 30 liter, 35 liter ini. Jadi pohonnya karena masih kecil, jadi cukup kebutuhannya tidak terlalu banyak, paling satu hari butuh 200 ml. Akhirnya ya udah saya bagi aja sumbunya menjadi bagian yang kecil gini dan ambil cuman satu saja, saya enggak dua, seperti ini. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini ada manfaatnya, membawa manfaat dan meringankan beban Anda dalam perjalanan mudik, supaya tidak kepikiran melulu dengan tanamannya. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi